Assalamualaikum Baris, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika saya harus membuat video ini, saya yakin akan banyak sekali orang yang akan menuduh saya Syiah, liberal atau hal-hal yang semacam itu. Tapi ya saya terima saja risikonya karena ya sudah banyak juga kan orang yang berpikir seperti itu. Tetapi saya harus menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar ini karena kemarin lalu itu di kolom komentar ketika saya harus membuat video tentang Habib-Habib palsu, itu banyak sekali di antara baraya yang bertanya apakah benar Habib Hussein Ja'far itu adalah seorang Syiah. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak tahu. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak tahu karena saya tidak mau tahu. Kenapa? Saya sudah membaca ribuan buku teologi. Saya membaca di antaranya adalah tentang Sunni, Syiah, perdebatan, dan sebagainya. Yang saya berani katakan jumlahnya memang sampai ribuan. Dan ketika saya selesai semuanya dari berbagai versi, saya nyatakan bahwa saya tidak akan berani untuk menganggap sesat orang-orang Sunni, orang-orang Syiah, dan sebagainya. Saya tidak masuk ke dalam satupun golongan di antara mereka itu. Karena bagi saya, identitas saya itu adalah Islam, cukup, tidak lebih daripada itu. Sisanya, yang Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan sebagainya itu adalah produk kebudayaan yang dibuat ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Artinya, ada dosa besar seandainya kita menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain bid'ah, menganggap orang lain kafir bahkan, dan sebagainya, hanya berdasarkan kriteria yang dibuat oleh orang-orang, dibuat oleh manusia-manusia yang hidup ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi, ketika harus ditanya ini Syiah atau tidak, saya tidak akan tahu. Tetapi ketika dijawab ini sesat atau tidak, mungkin saya bisa menjawabnya. Karena sesat atau tidaknya itu tidak terkait sama sekali dengan sistem teologi yang mereka percayai. Mari kita uraikan sedikit maksudnya baraya. Syiah itu adalah sebuah aliran teologi Islam yang benar-benar baru. Ia ada sebagai oposisi pemerintahan di zaman Abu Bakar. Kemudian memiliki gagasan tentang imamah itu di masa Imamah Ja'far Shadiq. Dan kemudian menjadi sistem teologi yang kita kenal sekarang itu di zaman Nasruddin Tusi. Pas serangan Mongol. Kapan itu? Tahun 1200-an. Jadi abad ke-13, oke? Selesai. Kemudian kita temukan yang satu lagi. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa dikenal dengan istilah Sunni. Siapa pendirinya? Abu Hasan al-Asy'ari. Kapan itu? Tahun 900-an Masehi. Artinya itu abad ke-10. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka baik Sunni maupun Syiah itu adalah sistem teologi yang baru terbentuk ratusan tahun setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Dan teologi yang dimaksud itu pun sesungguhnya adalah ilmu yang sama sekali tidak ada di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya ilmu akidah. Karena akidah itu hanya harus dipercayai. Tidak boleh menjadi sistem yang namanya ilmu. Kalau menjadi ilmu itu harus empiris. Ketuhanan itu, akidah itu nggak bisa diempiriskan. Itu adalah ranah kepercayaan, bukan ranah pengetahuan. Maka siapapun yang membicarakan tentang Tuhan, itu sudah salah di situnya. Nah, sayangnya adalah walaupun sistem teologi itu secara dogmatik adalah sesuatu yang salah, tetapi kita semua atau kebanyakan muslim itu menganggap musyrik, menganggap sesat, menganggap kafir satu sama lain itu gara-gara kriteria-kriteria yang dibentuk ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Disitulah dosa besarnya. Dan ingat baraya, di dalam doktrin Islam itu, kalau ada dua orang muslim atau yang menyatakan dirinya muslim, kemudian saling tuduh kafir mengkafirkan sesamanya, maka Nabi Muhammad menjamin bahwa salah satunya memang benar-benar kafir. Artinya, saya menuduh orang lain kafir karena dia Syiah misalkan. Ternyata dia tidak kafir di depan Allah, maka sayalah yang menjadi kafir itu. Jadi, label takfiri itu, label mengkafirkan orang lain itu sama sekali dilarang dalam agama Islam. Nah, kemudian kelanjutannya adalah bahwa Nabi Muhammad sendiri memang pernah mengatakan bahwa umat Islam itu akan hancur seperti umat-umat sebelumnya gara-gara sifat asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik buta terhadap kelompoknya. Jadi orang-orang Islam itu nanti akan bikin kelompok-kelompok. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Kemudian
dan mereka asobiah, mereka fanatik terhadap kelompoknya, mereka menganggap kelompok yang lainnya itu salah dan sebagainya. Nah, Islam hancur itu gara-gara itu, dan Nabi memang sudah meramalkan sejak zaman dulu akan menjadi seperti itu. Maka siapapun di antara baraya yang ikut-ikutan dalam kelompok itu kemudian asobiah dan mengkafir-kafirkan orang lain, dialah barayalah yang sudah menghancurkan Islam dari dalam menurut Nabi Muhammad sendiri. Karena menurut Nabi Muhammad itu, atau menurut di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap orang itu, setiap yang namanya muslim itu harus bersatu padu, jangan tercerai-berai. Kan begitu, tetaplah ada dalam satu jamaah. Nah, jadi satu jamaah itu maksudnya adalah tetaplah dalam satu persatuan walaupun berbeda pendapat. Nah, yang unik itu adalah orang-orang Sunni. Orang-orang Sunni bikin kelompok sendiri, kemudian menyatakan kelompoknya itu sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bukan begitu, baraya. Maksudnya adalah umat muslim itu akan terpecah menjadi banyak golongan. Yang selamat itu adalah yang berjamaah. Al-jamaah yang tetap ada dalam satu kesatuan gitu. Bukan bikin kelompok kemudian menamai kelompoknya itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kalau bikin kelompok kemudian asobiah sama aja sesatnya. Jadi maksudnya begitu, baraya. Jadi itu Abu Hasan Al-Asy'ari sesat, jadi itu Ja'far Shadiq sesat. Gak gitu, baraya. Jadi ceritanya begini nih ya. Kita masuk ke zaman sekarang dulu ini untuk memberikan penjelasan, baraya. Zaman sekarang atau zaman modern kemarin, ada seorang tokoh di Mesir, namanya adalah Syekh Hasan Al-Banna, atau sama pengikutnya disebut Imam Hasan Al-Banna. Siapakah dia? Murid dari Rashid Ridho. Rashid Ridho itu adalah seorang Salafi. Tapi Rashid Ridho itu unik karena gurunya itu adalah seorang yang sangat liberal, Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh itu adalah murid dari seorang Syiah yang melakukan taqiyah, namanya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Hasan Al-Banna itu adalah murid dari guru-guru yang beraneka ragam seperti itu. Tetapi alih-alih menyadari bahwa dia harus melepaskan ikatan dengan guru-guru itu, Hasan Al-Banna malah berpikir bahwa gak apa-apa, setiap orang menafsirkan Islam dengan cara yang berbeda, maka saya hargai itu. Maka dia mengatakan, tidak ada Sunni, tidak ada Sufi, tidak ada Syiah, tidak ada Mu'tazilah, tidak ada apa, semuanya Islam. Karena guru-gurunya juga beraneka ragam dan semuanya bisa saling bertoleransi dan bisa sama-sama membangun peradaban. Jadi berbeda-beda tetapi ada dalam satu kesatuan. Itulah yang namanya Al-Jamaah. Maka Hasan Al-Banna itu kemudian mendirikan sebuah organisasi yang namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimin, yaitu sebuah gerakan yang mempersatukan seluruh muslim di dalam satu naungan. Walaupun di dalam Ikhwanul Muslimin itu tidak ada mazhab, tidak ada apapun, pokoknya asal bersatu yang namanya muslim. Tetapi ketika Hasan Al-Banna meninggal, itu pengikut-pengikutnya semuanya langsung jadi menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin itu adalah sebuah gerakan mazhab. Ketika datang ke Indonesia, namanya berubah jadi Jamaah Tarbiyah, kemudian mendirikan partai namanya PKS. PKS itu pada akhirnya udah menjadi mazhab tersendiri lagi gitu. Padahal ide gagasan Al-Banna itu adalah tidak bikin mazhab, tapi bikin kesatuan. Pengikut-pengikutnya malah bikin mazhab seperti itu. Nah, kasus seperti ini adalah kasus yang sama seperti cerita dari Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu pada waktu itu melihat bahwa di dunia Islam itu ada kelompok yang namanya Hanabilah, orang yang sangat ketat menjaga tradisi Ahmad bin Hambal, dan ada orang Mu'tazilah. Dua-duanya menurut dia itu ekstrim. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian berusaha untuk mempersatukan seluruh kaum muslimin, dan akhirnya terciptalah yang namanya Asy'ariyah, dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang selanjutnya sampai puncaknya di zaman Al-Ghazali. Nah, jadi maksudnya baraya, dia itu, Abu Hasan itu berusaha untuk mempersatukan, tetapi anak-anak cucunya malah jadi mazhab tersendiri. Jadi yang salah itu bukan ulama-ulamanya itu, bukan tokoh-tokohnya itu, tetapi masyarakat awam yang mengikutinya. Contoh yang lain, misalkan kan kemarin juga di kolom komentar ada pertanyaan, aduh ini petasan. Kalau bikin kelompok itu adalah salah, kenapa imam-imam malah bikin kelompok? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jawabannya sebenarnya adalah bahwa imam-imam itu tidak pernah berniat untuk mendirikan kelompok. Jadi ceritanya seperti ini. Misal ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak pernah mengaku dirinya imam. Tidak pernah, dan tidak akan ada satupun imam di zaman dulu yang mengaku dirinya imam. Apalagi imam besar ya. Nah, Imam Syafi'i itu, dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikirannya sendiri karena ditanya. Di zaman itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad, karena
zamannya sudah berbeda. Apa yang terjadi di zaman itu berbeda dengan yang terjadi di zaman Nabi, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, karena muncul pertanyaan-pertanyaan baru itu, maka Imam Syafi'i menjawab, menurut pendapat saya begini, begini, begini. Menurut pendapat saya begini, begini, begini. Dalilnya begini, pendekatannya begini, begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setiap ada pertanyaan selalu dijawab. Nah, kumpulan dari pertanyaan dan jawaban itulah yang kemudian menjadi buku, misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Arisalah misalkan, kalau Baraya lihat Arisalah itu kan isinya adalah soal tanya jawab gitu. Nah, jadi maksudnya adalah Imam Syafi'i itu tidak mau mendirikan sebuah mazhab, hanya menjawab atau mencoba untuk memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan di zaman itu. Nah, tetapi kemudian pengikut-pengikutnya malah mendirikan mazhab sendiri dan mengangkat Imam Syafi'i sebagai imam mazhabnya. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah bilang atau tidak pernah pengen jadi imam mazhab. Setiap atau sering kali dia ngomong dan dia selalu menekankan, ini pendapat saya pribadi, saya bisa benar, saya bisa salah. Silahkan cross-check dengan pendapat lain. Silahkan ambil yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Selalu dikatakan seperti itu. Datang ke Imam Abu Hanifah, pendapat saya itu haram diikuti kalau kalian tidak tahu dari mana latar saya mendapatkan kesimpulan ini. Nah, walaupun imam mazhab selalu mengatakan seperti itu, pengikut-pengikutnya membuat dirinya itu atau mengangkat dirinya menjadi imam mazhab setelah orang yang bersangkutan itu meninggal. Jadi maksudnya selalu ada kesalahpahaman di sini antara orang yang diikuti dengan orang yang mengikutinya. Saya ini ya tidak berarti membandingkan saya dengan ulama-ulama besar di masa lampau, cuman maksudnya ini mah contoh kecil aja. Saya di sini selalu mengatakan jangan percaya pada apa yang saya katakan 100%. Silakan cross check, saya tampilkan bukunya, saya tampilkan sumbernya, silakan baca. Saya itu hanya guru, saya itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Saya tidak pernah sekalipun dalam satu pun episode mengklaim kebenaran. Kan seperti itu, saya selalu katakan seperti itu. Nah, tetapi tetap aja ada orang yang saya ngefans sama guru gembul dan sebagainya. Enggak, Baraya, please jangan seperti itu ya. Kalau mau ngefanslah pada sebuah gagasan yang Baraya ciptakan sendiri. Mandirilah secara intelektual. Saya hanya membantu saja Baraya untuk belajar berpikir sedikit demi sedikit sejauh apa yang saya tahu. Jangan fanatik sama sekali. Nah, begitu. Tetapi fenomena seperti ini itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di dunia Islam, sehingga orang Sunni, orang Syiah yang sesungguhnya generasi awalnya tidak pernah berpikir ke arah mendirikan mazhab, malah mendirikan mazhab. Jadi Habib Hussein Jafar itu Sunni atau Syiah? Ya, gak usah pedulikan itu juga, bodoh amat Baraya. Yang paling penting itu adalah bahwa dia tidak melakukan kemaksiatan kepada manusia, dia tidak mengajarkan kebencian, dia tidak merampok, tidak menipu, tidak mengatasnamakan Nabi, tidak mengatasnamakan Tuhan setiap kali dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Ya, itu saja sudah cukup. Loh, kok bisa gitu? Itu kan akidahnya beda. Kata siapa akidahnya beda? Akidah yang beda itu adalah akidah buatan manusia, itu beda. Sebab akidah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah akidah yang tidak bisa diperdebatkan. Karena tidak bisa dipertanyakan, gak usah dipertanyakan. Kan begitu ya. Jadi makanya ini pula lah yang melandasi Imam Bukhari itu gak pernah peduli perawi hadis ini dari Syiah, dari Mu'tazilah, dari siapapun, gak peduli. Kalau dia jujur, kalau dia nggak pernah maling, kalau dia taat beragama, kalau dia berkarya buat masyarakat dan sebagainya, maka diterima. Tapi itu mazhabnya tutup kuping. Bukhari itu tutup kuping kalau latar belakang perawi hadisnya siapa. Dia terima kalau jujur, dan Imam Bukhari tolak kalau berdusta. Itu saja, selesai. Makanya kitab Bukhari Muslim yang banyak itu ratusan diantaranya itu hadis-hadis Syiah. Ratusan diantaranya hadis-hadis Khawarij, dari Mu'tazilah dan sebagainya. Uniknya, hadis dari Imam Sunni, misalkan Abu Hanifah, nggak ada sama sekali di situ. Karena ya kata Imam Bukhari nggak ngaruh soal itu. Makanya Baraya juga abaikan soal yang hal-hal yang semacam itu mah urusan Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa soal yang terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Kalau ada orang, kalau ada kelompok masyarakat yang menuduh ini kafir, ini apa dan sebagainya, hanya gara-gara dilihat dari latarnya, berarti dia bukan berislam dengan benar.
Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, tidak ada satupun ancaman Mu'tazilah pasti masuk neraka. Gak ada ceritanya seperti itu. Ada Syiah, ada Sunni, tidak ada cerita di dalam Quran yang menjelaskan bahwa yang namanya Syiah itu bakal masuk neraka. Gak ada. Yang ada itu adalah, kalau Baraya sholat habis-habisan, tetapi Baraya sama sekali tidak berkontribusi atas upaya untuk mengantaskan kemiskinan, maka Baraya hampir pasti masuk neraka. Itu dalilnya jelas. Kalau Baraya sudah siap-siap masuk neraka, ngapain mengklaim diri menjadi panitia sorga? Mengkapling-kapling bahwa sorga ini untuk ini, sorga ini untuk ini, jaminan sorga untuk kelompok ini, dan sebagainya. Lah, dianya udah hampir masuk neraka gara-gara dia tidak mengentaskan kemiskinan. Jadi, kemarin lalu misalkan di Madura, itu ada orang-orang Syiah yang diusir dari kampung halamannya, anak-anak kecil, perempuan, orang tua renta, diusir dari kampung halamannya, tidak boleh tinggal di situ. Nah, orang yang mengusir itulah, saya berani bersumpah, orang yang mengusir itulah yang salah, yang sesat. Karena dia mengusir manusia, dia bikin orang-orang itu menjadi miskin, dia luntang-lantung sih, orang-orang bayi-bayi itu kebingungan, saya harus tinggal di mana dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang yang membuat orang fakir miskin, itulah yang sesat. Secara akidah Islam, yang sesat itu adalah orang yang seperti itu. Ya, ini mah pemahaman sendiri aja Baraya, semoga dipahami bersama. Sekali lagi, saya mengklaim, menyatakan diri, mengikrarkan diri bahwa saya tidak akan masuk ke dalam golongan apapun di dalam Islam, karena dalam versi saya sendiri bahwa itu tidak benar. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa berkelompok-kelompok itu tidak boleh. Yang harus itu berjamaah, ada dalam satu kesatuan, kemudian menciptakan peradaban agar kita menjadi rahmatan lil alamin, agar kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Itu saja misinya. Kalau ada yang bikin kelompok-kelompok, ya silahkan saja urusan mereka. Saya tidak akan berani menyesatkan, tetapi kalau mereka bikin kelompok-kelompok, kemudian ekstrim menganggap hanya kelompoknya saja yang benar, kelompok yang lainnya salah, maka di sanalah ciri orang-orang yang tersesat. Baik Baraya, terima kasih, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.